Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya nih? Luar biasa. Kakak-kakaknya gimana? Luar biasa Luar bukan? biasa, Luar Kak. biasa. Luar biasa. Oke. Jadi karena masih di masa pandemi, kalian harus tetap pakai masker ya kalau kemana-mana dan jangan lupa pakai hand sanitizer-nya. Oke? Ya. Oke Kak. Jadi hari ini kita mau ibadah sekolah minggu dan mau pertamanya kita mau menyembah Tuhan Mau dulu. menyembah Tuhan. Jadi ayo tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Tuhan hingga sampai hari ini Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan tidak satu pun terlewat ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyiin satu lagi, Ku Mau Cinta Yesus. Selamanya
Kita mulai dari awal adik-adik lagunya dengan hati yang lebih sungguh. Kebesaran nama-Mu, biarlah kami selalu bersukacita Tuhan di sepanjang hari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekarang waktunya kita bangkit berdiri. Yang semangat ya. Oke Kak. Kita mau nyanyiin lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke Kak, musik. Masih semangat? Aku. Oke. Jadi habis ini kita mau dengerin firman Tuhan nanti yang dibawain kakak-kakak skala minggunya. Sekarang duduk lagi yang
rapi, yang manis. Kita nyanyiin satu lagu lagi ya. Ayo. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau nyanyiin satu lagu. Yesus kupanggil. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan kakak sekolah minggu. Kiranya anak-anakmu dapat mengerti rema dan firman-Mu lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini kita kembali lagi ke ibadah sekolah minggu kita. Nah, semuanya sehat kan? Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Yuk ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kasih Tuhan untuk kami. Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami mau mendengarkan firman daripada-Mu. Tuhan, berkati setiap kami, biarkanlah firman daripada-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, hari ini ceritanya adalah tentang Nehemia. Nehemia yang mau membangun kembali tembok Yerusalem. Ceritanya diambil dari Nehemia pasal 1 sampai dengan 6. Nehemia bekerja melayani di istana Susan di kerajaan Persia sebagai salah seorang juru minuman Raja Artasasta. Suatu hari, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara Nehemia, dengan beberapa orang Yehuda
untuk menemui Nehemia. Lalu Nehemia pun datang menghampiri saudaranya itu dan berkata, "Ada apa, saudaraku?" Lalu Hanani berkata, "Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar." Setelah mendengar itu terkejutlah Nehemia. Ia merasa sangat sedih tentang apa yang dia dengar. Lalu terduduklah dia dan menangis. Lalu Nehemia pun berdoa kepada Tuhan untuk bangsanya. Dan dia juga berdoa agar dia diperbolehkan oleh raja untuk pulang ke kotanya untuk membantu saudara-saudaranya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Esok harinya saat Nehemia menyediakan anggur, dilihatnya raja bahwa Nehemia terlihat sedih, yang terlihat belum pernah terjadi di hadapan raja. Lalu raja bertanya kepada Nehemia, "Mengapa mukamu muram? Padahal engkau tak sakit. Engkau tentu sedih hati." Lalu Nehemia pun menjawab, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya dimakan api." Lalu raja pun bertanya lagi, "Jadi apa yang kau inginkan?" Lalu Nehemia pun menjawab, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda supaya aku membangunnya kembali." Lalu raja pun memperbolehkan Nehemia untuk kembali ke Yehuda. Dan Nehemia pun merasa sangat lega. Setelah itu Nehemia pergi untuk kembali ke kotanya bersama dengan beberapa orang. Dan saat waktunya tiba di Yerusalem, ia melihat keadaan Yerusalem. Dia merasa sangat sedih karena keadaan Yerusalem begitu parah. Dan akhirnya Nehemia pun berkeliling-keliling Yerusalem untuk melihat keadaan Yerusalem. Dia sangat merasa sedih dengan keadaan Yerusalem. Dan setelah melihat sekeliling Yerusalem, berangkatlah lagi Nehemia untuk menemui para penduduk Yerusalem. Karena ia ingin memberitahu kepada penduduk untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan dia pun menemukan para penduduk itu lalu menghampiri mereka. Dan sesampainya Nehemia di sana, Nehemia pun berkata kepada mereka, "Kamu lihat kemalangan apa yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak dicela." Lalu mereka pun menjawab, "Kami siap membangun kembali." Dan dengan penuh semangat dan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Dan melihat apa yang dilakukan oleh penduduk Yerusalem, musuh-musuh pun mengolok mereka. Dan mereka berkata, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini?" Lalu kata seorang lagi, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seorang anjing hutan meloncat dan menyentuhnya kembali, robohlah tembok batu mereka ini." Walaupun mendengar itu,
penduduk Yerusalem tetap membangun kembali dan mereka berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyertai mereka. Saat para musuh melihat bahwa tembok Yerusalem sudah mulai tinggi dan lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka geramlah mereka. Mereka sangat marah dengan apa yang telah dibuat oleh penduduk Yerusalem. Dan saat itu, mereka pun mulai mengadakan kesepakatan untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Lalu, walaupun dengan begitu, para penduduk Yerusalem tetap berdoa dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Lalu, Nehemia pun mulai mengamati semuanya dan berkata kepada setiap orang, "Janganlah kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperang untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, untuk istrimu dan rumahmu." Lalu setiap mereka setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Nehemia, di tangan salah satu tangan mereka memegang senjata dan salah satu tangan mereka lagi memegang alat untuk membenahi tembok Yerusalem. Membangun tembok itu dan akhirnya selesai dibangun. Setelah melihat tembok itu selesai dibangun, takutlah semua musuh-musuh Yerusalem. Lalu mereka memanggil Imam Ezra untuk membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Nah, teman-teman, kita juga bisa seperti Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah rusak. Nehemia, dia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk kotanya. Dan walaupun saat Nehemia dan para penduduk Yerusalem diolok-olok oleh musuhnya, dan musuhnya mau membuat tembok tersebut kembali hancur, tetapi mereka tetap bekerja dengan giat dan mereka berdoa kepada Tuhan untuk memohon perlindungan Tuhan untuk kota Yerusalem. Jadi, kita juga sebagai anak Indonesia dan anaknya Tuhan dapat berdoa untuk bangsa kita ini. Saat ini kan bangsa kita lagi terserang virus COVID-19. Nah, kita dapat berdoa untuk bangsa ini, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan bangsa Indonesia. Dan di saat ini pun Tuhan akan pakai kita untuk bangsa Indonesia sebagai messengernya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Nah, kita sebagai anaknya Tuhan harus menaati perintah yang telah diterapkan oleh pemerintah. Seperti kalau mau keluar rumah harus pakai masker. Dan sekarang juga harus di-double maskernya. Juga harus berjaga jarak dan juga mencuci tangan. Karena dimulai dari kita untuk orang-orang di sekitar kita. Mulai dari kita bisa menyelamatkan diri kita dan orang lain dan untuk bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, demikian cerita kita tentang Nehemia. Nah, saatnya kita akan berdoa. Yuk, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu tentang seorang Nehemia. Tuhan, biarkanlah kami menjadi berkat bagi bangsa kami. Dan juga Tuhan, biarkanlah kami menjadi dampak yang baik untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, pakai setiap kami untuk menjadi alat messenger-Mu di era Pentakosta ketiga ini. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Bapa, agar Tuhan yang pulihkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semuanya. Kali ini aku ingin menggambar bunga. Tuhan sudah menciptakan alam dan tumbuhan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Maka kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan. Tumbuhan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari kita agar kita sehat.
Gambaran aku sudah jadi deh. Terima kasih.